Halo, jempolnya pakai Ji nanti. Ya, selamat pagi Bu Rosali dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai proyek Supply Chain Management. Kelompok kami terdiri dari Arini Pramudita dengan NIM 072, saya sendiri Adelia Nurcahya dengan NIM 083, lalu Alma Rizkiana Widya dengan NIM 091, dan Fauzi Bagas Saputra dengan NIM 098. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Nah, berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, hasil produksi pisang di Indonesia pada tahun 2020 itu mencapai 8,18 ton dan mengalami kenaikan sebesar 12,39% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan data statistik tahun 2020 yang dilansir oleh Kementerian Pertanian, warga Indonesia memiliki rata-rata konsumsi per kapita roti manis mencapai 1.129 ons per minggu, yang artinya konsumsi roti manis lebih besar dari angka konsumsi kue kering yang hanya mencapai 439 ons per minggu. Nah, dari data tersebut menggambarkan bahwa roti manis atau olahan pisang bolen ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Hal ini yang membuat kelompok kami itu tertarik untuk menganalisis rangkaian rantai pasok produsen roti manis pisang bolen ini, terlebih lagi untuk produsen yang berada pada skala home industry. Di sini selanjutnya ada sejarah perusahaan. Bolon Dangdang merupakan produk usaha kuliner pastry asal Bandung yang dipasarkan pada tahun 2019. Pisang bolon merupakan salah satu jenis pastry manis atau roti manis yang awalnya berasal dari Belanda atau bananen bolen, yang kemudian menjadi salah satu makanan khas Indonesia. Nah, pisang bolen ini biasanya memiliki rasa coklat, keju, dan coklat keju. Pemilik mengatakan alasan membuat produk ini adalah karena pisang bolen merupakan salah satu makanan favoritnya. Namun saat ini, kualitas bolen yang dijual di pasaran itu mengalami penurunan, dan toko-toko roti yang menjual pisang bolen saat ini rasanya berbeda. Nah, kemudian di sini ada foto produk dangdung bolen. Di sini ada 3 varian coklat, varian keju, dan varian coklat keju. Di sini juga kita bisa lihat ada kemasan produk dan waktu produksi produk. Next. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Nah, pemilik usaha kuliner online mengatakan bahwa struktur organisasi dan pembagian kerja di usahanya belum dibuat secara tertulis dan cenderung simpel karena skala usahanya masih merupakan industri rumahan. Di sini bisa dilihat pada paling atas di sini ada pemilik atau Ibu Endang dan pengadaan bahan baku yang dilakukan oleh Ibu Endang sendiri, lalu produksi atau baker di-handle sama anaknya pemilik. Next. Selanjutnya di sini ada jenis usaha, perkembangan usaha, rencana pengembangan. Bolen Premium Dangdang merupakan usaha kuliner yang berbasis rumahan atau home industry, sehingga memiliki ukuran atau skala bisnis yang lebih kecil dan dikelola sendiri, dan memiliki jumlah karyawan yang rendah. Selanjutnya, rencana pengembangan yang diharapkan dapat dilakukan yang diharapkan adalah dengan membuka kios atau toko roti untuk dan mengikuti pameran kuliner yang sebelumnya masih belum dapat dilakukan terkait kendala biaya sewa. Nah, saat ini perkembangan industri usaha bolen premium dikatakan berada pada perkembangan yang positif dan juga memiliki aliran supply chain yang baik. Maka dari itu, produk usaha ini telah memiliki beberapa reseller yang tersebar di Pulau Jawa. Pemilik juga mengatakan saat ini ia dan anaknya telah mencoba untuk melakukan pengembangan produk dengan memberikan variasi lainnya. Nah, anak pemilik usaha selaku baker mengakui bahwa saat ini sedang melakukan pengembangan produk bolen tape dan juga mencoba isian pastry lainnya seperti dengan buah stroberi.
Oke, selanjutnya ada pengelolaan aliran rantai pasokan. Next. Nah, dalam proses produksinya, aliran rantai pasokan yang digunakan oleh UMKM Dangdeng Bolan adalah sebagai berikut yang ada di gambar sini. Yang pertama itu ada supplier bahan kue, supplier pisang, dan supplier kemasan, di mana dari supplier tersebut langsung ditaruh pada proses produksi yang dilakukan oleh Dangdeng. Selanjutnya, setelah proses produksi telah diselesaikan, maka Dangdeng Bolan ini mendistribusikan produknya ke konsumen dan juga dapat melalui reseller. Nah, dalam pengelolaan rantai pasokannya, pihak Dangdeng Kitchen ini memiliki beberapa supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Yang pertama itu adalah supplier untuk memenuhi bahan baku dalam pembuatan kue, di mana pada supplier ini pihak Dangdeng Bolan membutuhkan beberapa bahan baku, antara lain itu ada tepung, terigu, butter, gula, telur, dan juga susu bubuk. Pemenuhan terhadap bahan baku ini dilakukan oleh Dangdeng Bolan setelah mereka mendapatkan pesanan dari konsumen atau resellernya. Pihak Dangdeng Bolan sendiri menerapkan strategi make to order dalam proses pemesanan produknya, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisirkan kekurangan maupun kelebihan terhadap bahan baku yang dimiliki agar tidak terjadi penimbunan terhadap bahan baku tersebut. Selanjutnya terdapat supplier untuk bahan baku utama yaitu pisang. Nah, dalam pemilihan supplier ini, Dangdeng Bolan ini sangat fleksibel, di mana hal ini artinya jika supplier yang biasanya gunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pisang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka pihak Dangdeng Bolan akan mencari supplier pisang lainnya yang memiliki kualitas serta harga yang sesuai dengan budget dan juga kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah supplier yang menyediakan akan bahan untuk kemasan, di mana Dangdeng Bolan ini membutuhkan beberapa kemasan, yaitu ada plastik OPP ukuran 9x10 cm, kardus kue, dan juga kantung plastik. Berbeda dengan pemenuhan bahan baku sebelumnya, pemenuhan terhadap kemasan ini dilakukan oleh pihak Dangdeng Bolan ketika persediaan terhadap kemasan sudah menipis. Oke, next. Nah, selanjutnya ini setelah pemenuhan atas bahan baku telah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melakukan produksi. Pada tahap aliran ini, Dangdeng Bolan melakukan produksi setelah mereka mendapatkan jumlah dari pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen serta resellernya. Pemenuhan ini dapat dilakukan oleh pihak Dangdeng Bolan dan juga konsumen maupun reseller melalui sosial media WhatsApp. Nah, pada aliran ini, pihak Dangdeng Bolan menerapkan strategi make to order dengan tujuan supaya produk yang mereka hasilkan ini sesuai dengan permintaan konsumen maupun reseller tanpa adanya kekurangan ataupun kelebihan proses produksi. Nah, pada proses produksinya, Dangdeng Bolan ini hanya menggunakan 2 tenaga manusia saja, di mana 2 orang tersebut adalah pemilik serta anak dari pemilik UMKM Dangdeng Bolan tersebut. Nah, setelah produk ini selesai, tahap selanjutnya adalah tahap distribusi dengan mengantar produk tersebut kepada reseller serta konsumen menggunakan ekspedisi dari ataupun jasa pengantaran yang memiliki sistem same day, di mana sistem ini merupakan sistem yang akan mengantarkan produk yang di mana produk tersebut akan diterima di hari yang sama oleh para konsumen. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisirkan risiko produk basi jika terlalu lama dalam proses pengirimannya. Nah, di sini ada alur dari bahan baku yang diperlukan oleh Dangdeng Kitchen, bisa dilihat pada gambar di depan. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada kebijakan pemenuhan bahan baku Dangdeng Bolan. Next. Nah, kebijakan bahan baku sendiri merupakan suatu proses kegiatan pemenuhan bahan baku pada industri yang biasanya terdiri dari beberapa hal, yaitu kapan pemesanan akan dilakukan, berapa banyak kebutuhan bahan baku yang diperlukan, berapa banyak jumlah persediaan yang dihasilkan dari adanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, dan juga seberapa banyak jumlah dari persediaan yang harus selalu tersedia agar kegiatan operasi yang dilakukan oleh industri tersebut dapat terjamin keamanannya serta kelancaran produksinya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini yang pertama adalah menentukan pembelian rata-rata bahan baku. Nah, pihak Dangdeng Bolan ini akan membuka tahap atau kegiatan pre-order terlebih dahulu pada penjualan produk bulan ini. Tahap tersebut dilakukan oleh pihak Dangdeng Bolan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak bahan baku yang akan mereka gunakan sesuai dengan pesanan yang masuk pada tahap pre-order tersebut.
Nah, hal ini dilakukan oleh pihak Danung Bolan supaya mereka tidak melakukan overbuying ataupun tidak kurang dalam pemenuhan bahan baku untuk produksi produk Danung Bolan tersebut. Nah, di sini ada tabel pembelian bahan baku di mana Danung Bolan itu biasanya melakukan pembelian bahan baku selama 4 minggu. Yang biasanya di mana di minggu pertama ini dia membeli bahan baku 7 kilo, di minggu kedua 9 kilo, di minggu ketiga 11 kilo, dan di minggu keempat 13 kilo. Nah, rata-rata pembelian bahan baku ini memiliki rumus yaitu total kebutuhan bahan baku dibagi frekuensi pemesanan dalam sebulan. Nah, di sini telah dihasilkan bahwa pembelian itu adalah 40 kilo, yang dimana hal ini akan dibagi 4, jadi didapatkan 10 kilo. Nah, dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Danung Bolan ini melakukan pembelian bahan baku dengan rata-rata pembelian sebanyak 10 kg dalam kurun waktu 4 minggu ataupun 1 bulan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah menentukan besarnya biaya pemesanan. Nah, biaya pemesanan sendiri merupakan biaya yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan, di mana pada biaya ini biasanya mencakup tentang seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ataupun industri mulai dari pertama kali melakukan order terhadap bahan baku sampai ke barang yang dipesan tersebut dapat tersedia di dalam gudang. Nah, biasanya biaya pemesanan juga dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan pemesanan barang ke supplier. Dalam analisis kali ini, biaya pemesanan yang dimiliki oleh UMKM Danung Bolan ini adalah biaya telepon dan juga transportasi. Oke, next. Nah, di sini ada tabel biaya pemesanan di mana biaya telepon untuk UMKM Danung Bolan ini adalah Rp5.000 dan biaya transportasinya Rp10.000. Maka dari itu dapat dihitung biaya pemesanan yaitu biaya telepon dikali biaya transportasi biaya telepon ditambah biaya transportasi dikali 4 kali, di mana hal tersebut di mana 4 kali tersebut itu merupakan banyaknya Danung Bolan melakukan biaya pemesanan. Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Danung Bolan ini mengeluarkan biaya terkait proses pemesanan sebesar Rp60.000 dalam kurun waktu 1 bulan produksi atau 4 kali produksi. Oke, next. Nah, selanjutnya ada menentukan besarnya biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan merupakan biaya yang dikeluarkan atas investasi adalah persediaan serta pemeliharaan maupun investasi sarana fisik yang digunakan untuk menyimpan persediaan. Dalam usaha yang dijalankan oleh Danung Bolan ini, yang termasuk dalam biaya penyimpanan adalah biaya listrik. Oke, next. Nah, di sini didapati jenis biaya dari biaya penyimpanan, yaitu biaya listrik sebesar Rp90.000. Nah, biaya penyimpanan ini dapat dihitung dengan rumus yaitu total biaya penyimpanan dikali total kebutuhan bahan baku, yaitu sama dengan Rp90.000 dikali 40 kg, di mana pada pemenuhan bahan baku di atas tadi telah dijelaskan bahwa total kebutuhan bahan baku dari Danung Bolan ini adalah 40 kg. Maka didapati hasil Rp2.250.000. Nah, dalam perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa total biaya penyimpanan yang dikeluarkan oleh Danung Bolan per 1 unit produksi itu adalah sebesar Rp2.250. Oke, next. Oke, yang terakhir adalah penentukan total biaya persediaan. Biaya persediaan sendiri merupakan biaya yang timbul dari adanya kegiatan pengadaan persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut keluar, atau pendistribusian. Nah, biaya persediaan ini juga dapat diartikan sebagai suatu evaluasi perusahaan yang dilakukan untuk memungkinkan perusahaan dalam memberikan nilai moneter bagi barang yang terdapat dalam persediaan mereka. Nah, biaya persediaan ini meliputi biaya penyimpanan yang terdiri dari tenaga kerja dan listrik, dan biaya pemesanan yang terdiri dari biaya telepon dan transportasi. Okay, next. Nah, untuk mengetahui total biaya persediaan yang harus dikeluarkan oleh pihak Danung Bolan dalam kegiatan produksinya, maka dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti berikut. Tadi telah dijelaskan bahwa biaya pemesanan yang dibutuhkan oleh Danung Bolan itu sebesar Rp60.000, sedangkan biaya penyimpanannya Rp90.000. Maka dari itu, total biaya persediaan ini
Dapat dihitung menggunakan rumus biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan, yaitu Rp60.000 ditambah Rp90.000, yang dimana didapati hasil yaitu Rp150.000. Maka dari itu, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh Dangdung Bolan ini dalam kegiatan produksinya selama 1 bulan atau 4 kali produksi adalah sebesar Rp150.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, strategi supply chain management yang digunakan. Kebijakan dan keputusan taktis harus diperhitungkan oleh sebuah UMKM dengan tujuan untuk menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam penerapan supply chain manajemennya. Pada bagian penganalisisan, strategi supply chain yang digunakan oleh UMKM dan Bolan ini didapati hasil bahwa terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh UMKM tersebut mengenai persediaan, transportasi yang sesuai, supplier yang sesuai dengan produk dan pengembangan produk yang dihasilkan oleh Dangdung Bolan untuk mendapatkan strategi yang cocok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dangdung Bolan. Untuk strategi yang pertama yaitu penentuan tempat dan fasilitas. Dari lokasinya sendiri, UMKM Dangdung Bolan ini berada di Jalan Anggrek 8, Komplek Depen Blok M nomor 13 Harjamukti, Cimanggis. Salah satu tujuan utama dari UMKM Dangdung Bolan ini adalah untuk dapat meminimalisir biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan efisiensi biaya serendah mungkin, tetapi dengan kualitas yang baik. Penentuan antara strategi efisiensi dan responsif dapat dilihat dari keputusan taktis yang dilakukan untuk penentuan lokasi dan juga fasilitas yang digunakan. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi pengelolaan persediaan. UMKM Dangdung Bolan memiliki tujuan utama yaitu untuk melakukan pemilihan supplier yang berfokus pada harga dan kualitas. UMKM Dangdung Bolan ini telah melakukan survei terhadap beberapa supplier dan membandingkan dengan supplier lain sebelum mengambil keputusan dalam pemilihan suppliernya. Maka penerapan efisiensi dari strategi pengelolaan persediaan telah dilakukan dengan berfokus pada harga dan juga kualitas dari bahan baku. Selain itu, UMKM Dangdung Bolan ini juga sudah memiliki hubungan kolaborasi yang cukup baik dengan pihak supplier untuk kepentingan strategis pada setiap suppliernya. Strategi yang ketiga yaitu pemilihan supplier. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, didapatkan data bahwa UMKM Dangdung Bolan ini menggunakan supplier yang memiliki harga yang rendah serta kualitas yang baik, di mana tidak hanya biaya bahan baku saja yang murah, tetapi harga dari biaya transportasi pembelian bahan bakunya juga murah sebab pemenuhan bahan baku tersebut berada di dekat tempat produksi. Supplier dari pihak Dangdung Bolan tidak pernah memberikan batasan pemesanan terhadap bahan bakunya, sehingga pemenuhan persediaan yang dilakukan oleh Dangdung Bolan dapat dilakukan dengan baik dan tidak pernah terjadi kekosongan bahan baku yang dimiliki. Yang terakhir yaitu strategi penentuan strategi transportasi. Melalui transportasi, UMKM Dangdung Bolan dapat mengetahui biaya pengiriman yang nantinya akan berpengaruh secara langsung dengan strategi efisiensi atau kecepatan respon pada supply chain. Dangdung Bolan menggunakan mode transportasi yang paling rendah dalam kegiatan penyediaan bahan baku atau pemenuhan persediaannya, di mana jika bahan baku yang dibutuhkan dari supplier membutuhkan tempat yang luas untuk mengangkutnya, biasanya pihak Dangdung Bolan akan melakukan beberapa kali transport untuk mengangkut bahan baku yang telah dibelinya. Sedangkan jika bahan baku yang harus dibeli tidak banyak atau relatif sedikit, pihak Dangdung Bolan akan melakukan satu kali transportasi saja dalam pengangkutan bahan bakunya.
Untuk selanjutnya adalah manajemen transportasi dan distribusi. Pada UMKM Dangdung Bolan ini, manajemen transportasi yang digunakan adalah kendaraan motor pribadi dan misalnya menggunakan jasa kurir. Penggunaan transportasi motor pribadi digunakan pada saat hendak membeli bahan baku bolen seperti pisang dan bahan-bahan kue. Pembelian bahan baku ini terletak tidak begitu jauh dari rumah produksi sehingga masih memungkinkan untuk membelinya sendiri. Untuk bahan pendukung lainnya seperti plastik, stiker, hingga box kemasan dibeli melalui e-commerce sehingga menggunakan jasa kurir reguler seperti JNE, JNT, atau Secepat. Sedangkan pada distribusi produk ke konsumen, usaha Dangdung Bolan ini menggunakan jasa kurir ekspres seperti GoSend, GrabSend, Pax Express, dan juga Paxel. Jika pembelian produk dalam jumlah besar, produk diantar dengan mobil pribadi untuk area Depok dan Jakarta atau menggunakan JNE atau Paxel dengan mobil untuk keluar Depok dan Jakarta. Lalu teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok pada UMKM Dangdung Bolan digunakan sebagai alat komunikasi utama antara pemilik Dangdung Bolan dengan supplier dan juga konsumen. Teknologi yang digunakan berupa WhatsApp. Pada proses distribusi, teknologi informasi yang digunakan pada aplikasi kurir untuk mempermudah Dangdung Bolan track perjalanan paket sudah tiba di mana. Lalu untuk pemasarannya, Dangdung Bolan juga mempergunakan teknologi informasi pada story WhatsApp untuk menyebarluaskan produk-produk yang dijual oleh Dangdung Bolan dan menginformasikan batch pre-order bagi para pelanggan terdekat dan reseller-resellernya. Nah, selanjutnya kesimpulan dalam kegiatan supply chain management, alur pemenuhan bahan baku yang diperlukan oleh pihak Dangdung Bolan yang dimana produsen atau petani menjadi sumber supplier utama yang dilanjut dengan pasar induk baru dapat diterima oleh pihak Dangdung Bolan. Selain itu, strategi yang digunakan oleh pihak Dangdung Bolan dalam kegiatan supply chain-nya adalah dengan memiliki tujuan utama yaitu dengan mengetahui strategi supply chain yang digunakan. Maka UMKM Dangdung Bolan dapat bersaing secara kompetitif di pasaran dengan dapat menyediakan produk yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Juga memiliki keunggulan tersendiri yaitu cita rasa yang enak dan unik dan mampu menjaga kualitas bahan bakunya dengan sangat baik sehingga harga yang ditawarkan cukup terjangkau bagi semua kalangan. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang digunakan dalam makalah ini, Dangdung Bolan memiliki beberapa kelemahan serta kelebihan dalam usahanya. Apabila dari segi kompetitor, usaha yang dilakukan oleh Dangdung Bolan ya ini kurang begitu menguntungkan. Di mana hal ini dikarenakan Dangdung Bolan yang masih melakukan sistem pre-order sehingga sebelum dapat menyediakan produk yang ready stock bagi pelanggan yang memerlukan produk tersebut secara cepat. Namun di samping itu, Dangdung Bolan juga memiliki keunggulan tersendiri, yaitu cita rasa yang enak dan unik dan mampu menjaga kualitas bahan bakunya dengan sangat baik, sehingga harga yang ditawarkan cukup terjangkau bagi semua kalangan. Saran yang dapat diberikan dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil dari penjelasan di atas beserta kesimpulan yang telah dijelaskan oleh tim penyusun, maka tim penyusun memberikan sejumlah saran yang dapat membantu Dangdung Bolan dalam meningkatkan penjualan, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan jumlah SDM agar dapat memproduksi bolen premium lebih banyak lagi dan bisa menerapkan sistem ready stock. Yang kedua, Dangdung Bolan juga dapat melebarkan sistem pendistribusiannya ke toko-toko makanan jajanan Indonesia. Terakhir, yang ketiga, melihat kemampuan Dangdung Bolan dapat bersaing dengan industri sejenis. Akan lebih baik jika Dangdung Bolan menjual produknya tidak hanya online namun membuka toko fisik secara langsung. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.